Cerita ini menceritakan tentang seekor ular besar yang ditangkap warga di atas rumah. Ular besar tersebut adalah peliharaan seorang kakek tua yang hidup di gua. Di tengah hutan yang rimbun dan penuh misteri, terdapat sebuah gua tersembunyi yang dipenuhi dengan keheningan. Di dalam gua tersebut, hiduplah seorang kakek tua bernama Pak Harun, yang sudah berusia 70 tahun. Dengan rambutnya yang memutih dan wajah yang keriput, dia adalah sosok yang terlihat sendirian. Namun, di dalam hatinya, ia merasa tidak kesepian. Di sampingnya, seekor ular raksasa bernama Naga menemani setiap harinya. Ular berwarna hijau dengan sisik yang mengkilap itu bukan hanya teman, tetapi juga sosok yang dianggapnya sebagai istrinya, melambangkan cinta dan kesetiaan di tengah kesunyian hutan. Malam itu, saat bulan purnama bersinar cerah, Pak Harun duduk di tepi sungai kecil yang mengalir di depan gua. Dengan penuh ketelatenan, ia melemparkan kail pancingnya ke dalam air. Sambil menunggu ikan menggigit, kenangan indah tentang masa lalu melintas di pikirannya. Ia ingat saat pertama kali menemukan naga, ketika ia tersesat di hutan dan berpapasan dengan makhluk menakutkan itu. Namun, alih-alih melarikan diri, hatinya terpaut oleh keindahan dan kecerdasan ular tersebut. Sejak saat itu, mereka terikat dalam sebuah persahabatan yang tak biasa. Kakek itu mengingat bagaimana ia merawat naga yang terluka. Ia menyediakan makanan dan perawatan hingga ular itu sembuh. Dalam proses itu, Pak Harun menemukan bahwa naga memiliki kepribadian yang lembut, jauh dari kesan menakutkan yang dimiliki oleh ular raksasa. Mereka berdua saling berbagi, dan seiring waktu, hubungan mereka tumbuh menjadi sesuatu yang lebih dalam. Dalam pikiran Pak Harun, naga bukan sekadar ular, ia adalah teman sejati dan sahabat seumur hidup, bahkan lebih dari itu, ia menganggap naga sebagai istrinya. Setelah menarik kailnya, Pak Harun berhasil menangkap beberapa ikan segar. Dengan penuh rasa syukur, ia membawa hasil tangkapannya kembali ke gua. Di sana, ia menyiapkan ikan-ikan itu dengan hati-hati, memasaknya di atas api kecil yang selalu dijaga di sudut gua. Sambil mengaduk ikan yang sedang dipanggang, ia memanggil naga. Ular raksasa itu muncul dari kegelapan gua, melingkar di dekat api dengan anggun. "Hari ini aku menangkap ikan yang enak, naga. Mari kita nikmati bersama," ya ucap Pak Harun sambil tersenyum. Naga mengangguk, matanya bersinar cerah seolah memahami setiap kata yang diucapkan oleh kakek itu. Dengan lembut, ia menjulurkan kepalanya mendekati ikan yang sudah siap saji. Pak Harun tertawa bahagia, melihat bagaimana naga menyantap ikan dengan lahap. Suasana hangat dan penuh kasih sayang itu mengisi gua yang biasanya sepi. Dalam hati, Pak Harun berjanji untuk selalu melindungi naga dan menjaganya seperti ia menjaga cinta sejatinya. Sementara mereka menikmati makanan malam, angin berdesir lembut di luar gua. Suara gemerisik daun dan nyanyian malam mengisi suasana, seolah alam juga merayakan ikatan mereka. Pak Harun berpikir tentang masa depan dan bagaimana hidup di hutan ini membawa kebahagiaan yang tidak terduga. Ia yakin bahwa selama naga ada di sampingnya, ia tidak akan merasa kesepian. Mereka adalah dua makhluk yang berbeda, namun hati mereka terjalin dalam satu ikatan yang tak terpisahkan. Namun, di balik kebahagiaan ini, ada ketakutan yang mengintai. Pak Harun sering mendengar bisikan tentang para pemburu yang berkeliaran di hutan, mencari makhluk aneh. Rasa was-was menghinggapi hatinya saat memikirkan naga. Jika para pemburu menemukan sahabatnya, semua yang telah mereka bangun bisa hancur dalam sekejap. Kakek itu bertekad untuk melindungi naga dengan segala cara, bahkan jika itu berarti menghadapi bahaya yang mengancam. Di tengah perasaan cemas dan cinta yang mendalam, malam itu menjadi saksi awal dari sebuah perjalanan yang tak terduga. Kakek Pak Harun dan naga, sang ular raksasa, berdiri di ambang petualangan yang akan menguji kekuatan ikatan mereka. Dengan ketegangan yang menyelimuti malam, mereka siap untuk menghadapi tantangan yang akan datang, bersatu dalam persahabatan dan cinta yang abadi. Hari-hari berlalu di hutan, dan meskipun ancaman para pemburu semakin mendekat, Pak Harun dan naga menjalani kehidupan yang penuh warna. Setiap pagi, Pak Harun bangun sebelum fajar, membiarkan sinar pertama matahari menyinari gua mereka. Ia menyapa naga yang sedang melingkar di sudut, kadang-kadang memberikan belayan lembut pada sisiknya yang bersinar. Mereka adalah dua makhluk yang berbeda, namun perbedaan itu justru membuat ikatan mereka semakin kuat. Disinilah, di dalam keheningan hutan, mereka menemukan makna sejati dari persahabatan. Setelah sarapan sederhana yang disiapkan oleh Pak Harun, mereka berdua memulai rutinitas harian. Kakek itu menyiapkan alat pancing dan perlengkapan memancingnya, sementara naga melingkar di sekelilingnya, seolah ikut bersemangat dengan kegiatan yang akan mereka lakukan. Pak Harun tahu bahwa naga sangat menyukai saat-saat ketika ia berhasil menangkap ikan segar, dan itu membuatnya lebih bersemangat untuk pergi memancing.
Keduanya melangkah menuju sungai, di mana airnya mengalir jernih dan penuh kehidupan. Ketika tiba di tepi sungai, Pak Harun memulai proses memancingnya, memandangi air yang berkilauan dengan harapan. Naga, dengan kecepatan dan ketangkasannya, menjelajahi daerah sekitar, mencari tempat terbaik untuk menangkap ikan. Terkadang, kakek itu melihat naga meluncur di dalam air, menciptakan gelombang kecil yang membuat suasana semakin hidup. Di saat-saat seperti inilah, Pak Harun merasakan kedamaian yang hakiki, seolah dunia di luar tidak pernah ada. Setelah beberapa saat, kail pancing Pak Harun mulai bergerak. Dengan hati-hati, ia menariknya dan terkejut saat melihat ikan besar terjerat di kailnya. Ekspresi kegembiraan meliputi wajahnya saat ia mengangkat ikan itu ke udara. "Lihat, naga! Ini akan menjadi makanan lezat untuk kita," serunya dengan semangat. Naga menghampiri, matanya bersinar penuh antusiasme saat ia melihat hasil tangkapan tersebut. Mereka pun merayakan keberhasilan dengan tertawa dan saling berbagi momen bahagia. Namun, keceriaan itu segera memudar ketika Pak Harun merasakan firasat buruk. Ia melihat sekumpulan burung yang terbang rendah, menandakan ada bahaya mendekat. Hatinya berdebar-debar saat ia mengingat cerita-cerita tentang para pemburu. "Kita harus segera pulang, naga," ia ucapnya dengan nada tegas. Naga mengangguk, merasakan ketegangan dalam suara kakek itu. Mereka cepat-cepat mengemas peralatan dan kembali ke gua, hati mereka dipenuhi rasa khawatir. Di dalam gua, Pak Harun berusaha menenangkan diri, meskipun hatinya dipenuhi kecemasan. Ia menceritakan kepada naga tentang rencananya untuk melindunginya. "Kita harus bersembunyi lebih dalam di gua ini. Aku tidak akan membiarkan siapapun menyakitimu," katanya dengan penuh keteguhan. Naga merespons dengan menjulurkan lehernya, seolah mengerti dan setuju dengan rencana itu. Dalam momen itu, ikatan mereka semakin kuat, seolah mereka adalah satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Ketika malam tiba, suasana di gua menjadi semakin tenang. Pak Harun menghidupkan api kecil untuk menghangatkan diri. Ia duduk di dekat api sambil memikirkan semua yang telah terjadi. Dalam keheningan, ia menyadari betapa berartinya naga dalam hidupnya. Dalam pandangan Pak Harun, naga bukan hanya seekor ular raksasa, ia adalah bagian dari jiwanya, sahabat yang tak ternilai. Setiap saat mereka habiskan bersama adalah anugerah yang harus dilindungi. Malam itu, sambil memandang api yang berkedip, Pak Harun merasakan kehadiran naga di sampingnya. Mereka terikat dalam keheningan, berbagi momen-momen berharga di tengah ketegangan yang mengintai. Namun, kakek itu tahu, meskipun ancaman dari luar semakin mendekat, mereka akan selalu menghadapi semua itu bersama-sama. Dalam pikiran Pak Harun, harapan dan cinta mereka akan menjadi kekuatan yang tak tergoyahkan, yang akan membimbing mereka melewati kegelapan malam dan tantangan yang akan datang. Pagi itu, saat cahaya matahari mulai menyelinap ke dalam gua, Pak Harun terbangun dengan perasaan cemas yang tidak biasa. Ia merasakan getaran dalam jiwanya, seolah ada sesuatu yang tidak beres. Setelah menyiapkan sarapan sederhana dari hasil tangkapannya yang kemarin, ia menghampiri naga yang sedang melingkar dengan tenang di sudut gua. "Naga, aku merasa ada yang tidak beres. Kita harus lebih berhati-hati," ujarnya dengan nada serius. Naga hanya mengangguk, matanya tajam menatap ke arah pintu gua, seolah merasakan ketegangan yang sama. Setelah sarapan, Pak Harun dan naga melangkah keluar dari gua untuk memeriksa sekitar. Hutan yang biasanya penuh dengan suara burung dan hewan lainnya, kini terasa sepi dan mencekam. Suara angin berdesir melalui pepohonan, namun tak ada suara ceria yang biasa mengisi pagi. Pak Harun merasa ada sesuatu yang mengintai di balik bayang-bayang hutan. Dengan hati-hati, mereka berjalan lebih dalam, mencari tanda-tanda kehadiran para pemburu. Saat mereka melintasi area yang lebih terbuka, Pak Harun melihat jejak kaki di tanah lembab. Jejak itu besar dan dalam, menandakan bahwa sekelompok orang telah melewati tempat itu. Hatinya berdegup kencang, dan ia berbalik untuk melihat naga. "Mereka mungkin sudah dekat, naga. Kita harus segera kembali ke gua dan bersembunyi," katanya sambil merasa ketakutan merayapi dirinya. Naga mengangguk, menyadari bahwa waktu mereka semakin sedikit. Kembali di gua, Pak Harun mencoba menenangkan pikirannya. Namun, suara gemerisik di luar semakin jelas terdengar. Hatinya berdebar, dan ia berusaha menenangkan naga. "Kita akan baik-baik saja. Ingat, kita punya satu sama lain," ujarnya dengan keyakinan yang bergetar. Namun, kedamaian yang ia harapkan sulit untuk ditemukan, saat suara-suara di luar semakin mendekat. Kakek itu merasakan kengerian menyelimuti hatinya ketika ia mendengar suara tawa dan teriakan para pemburu. Tiba-tiba,
Cahaya terang memasuki gua ketika beberapa sosok muncul di depan pintu. Mereka adalah sekelompok pemburu yang berpenampilan kasar, membawa senjata tajam dan tampak siap untuk menyerang. "Kami tahu ada makhluk aneh di sini," salah satu pemburu berteriak, suaranya menggema di dalam gua. Pak Harun merasa tubuhnya kaku, tetapi ia berusaha untuk tidak menunjukkan ketakutannya di hadapan naga. Naga merasakan ketegangan di sekitar mereka. Dengan gerakan cepat, ia melingkari Pak Harun, siap untuk melindunginya. "Bersiaplah, naga. Kita tidak bisa membiarkan mereka mengambilmu," kata Pak Harun dengan suara bergetar. Dalam hatinya, ia berdoa agar mereka dapat menemukan cara untuk melindungi diri mereka. Dengan keberanian yang tersisa, Pak Harun mengangkat suara, "Kalian tidak akan menyentuh sahabatku." Suaranya membentur dinding gua, menegaskan komitmennya untuk melindungi naga dengan segenap jiwa. Saat situasi semakin tegang, naga mengeluarkan suara menggelegar yang mengguncang udara. Ia meluncur ke depan, menghadapi para pemburu dengan keberanian yang tak tergoyahkan. Suasana menjadi mencekam, dan Pak Harun merasa jantungnya berdegup kencang. Dalam hati, ia tahu bahwa ini adalah saat di mana persahabatan mereka akan diuji. Dengan semangat yang membara, ia bersiap untuk menghadapi apapun yang akan terjadi, bersatu dengan naga dalam pertempuran melawan ketakutan dan ancaman yang mengintai. Suasana dalam gua menjadi tegang dan mencekam saat Pak Harun dan naga menghadapi para pemburu yang berani menginvasi tempat perlindungan mereka. Kakek tua itu berdiri dengan gagah, meskipun jari-jarinya bergetar menahan rasa takut. Ketika para pemburu melangkah lebih dekat, naga mengangkat kepalanya dengan angkuh, matanya berkilau tajam, siap melindungi sahabatnya. Pak Harun merasakan bahwa ini adalah saat yang menentukan, bukan hanya untuk dirinya, tetapi juga untuk naga, makhluk yang telah menjadi bagian tak terpisahkan dari hidupnya. "Jangan dekat-dekat, atau aku akan melindungi sahabatku dengan cara apapun," teriak Pak Harun dengan suara yang bergetar, berusaha menunjukkan keberanian meskipun hatinya penuh dengan ketakutan. Para pemburu saling bertukar pandang, tertawa sinis seolah menganggap remeh ancaman dari seorang kakek dan ular raksasa. "Kami hanya ingin menangkap ular itu, kakek tua. Jangan menghalangi kami jika tidak ingin terluka," salah satu dari mereka menjawab dengan nada mengejek. Dendam dan ambisi menghiasi wajah para pemburu itu, membuat Pak Harun semakin tertekan. Mendengar pernyataan itu, naga meluncurkan tubuhnya dengan cepat, menciptakan angin kencang yang membuat para pemburu mundur beberapa langkah. "Kita harus mencari cara untuk mengelabui mereka, naga," kata Pak Harun sambil merencanakan langkah-langkah selanjutnya di dalam benaknya. "Jika mereka tidak bisa menangkapmu, mereka akan mundur." Dengan semangat baru, kakek itu mulai mengatur strategi. Ia tahu bahwa mereka harus berperang melawan waktu dan ketakutan untuk menjaga keselamatan satu sama lain. Pak Harun melihat sekeliling gua, mencari kemungkinan jalan keluar. Dia menemukan celah sempit di sisi gua yang mengarah ke hutan. "Naga, kita bisa keluar dari sini dan bersembunyi di hutan. Jika kita dapat mengalihkan perhatian mereka, kita mungkin bisa melarikan diri," ujarnya dengan harapan yang mulai tumbuh. Naga mengangguk, merasakan kepercayaan kakeknya dan siap untuk melakukan apapun untuk melindunginya. Keduanya saling menatap, dan dalam tatapan itu, terjalin ikatan kekuatan dan keberanian. Saat para pemburu mulai mendekat lagi, Pak Harun mengambil nafas dalam-dalam dan berteriak, "Lihat! Ular itu di sini!" Ia berlari ke arah gua, berusaha menarik perhatian para pemburu. Dengan gesit, naga meluncur keluar dari celah, mengikuti Pak Harun dan menyusuri jalan menuju celah sempit di tepi gua. Mereka berpacu dengan waktu, berusaha melawan rasa takut yang mengintai. Naga berusaha untuk tetap diam dan tidak menarik perhatian, sementara Pak Harun menggunakan keberanian dan ketangkasannya untuk menciptakan jarak antara mereka dan para pemburu. Namun, saat mereka mencapai celah, salah satu pemburu berhasil melihat gerakan mereka. "Ke sana! Ular itu dan kakeknya," teriak pemburu tersebut, suaranya menggema dalam keheningan hutan. Dengan cepat, Pak Harun dan naga meluncur keluar, bersembunyi di balik semak-semak. Mereka bisa merasakan detak jantung mereka berpacu cepat. Dalam momen itu, Pak Harun merasa terhubung dengan alam di sekitarnya, merasakan kekuatan hutan yang mendukung mereka. Di luar, Pak Harun merasakan getaran bumi saat para pemburu mulai mendekat. Dengan hati-hati, ia menatap naga, yang kini bersiap untuk melindungi mereka jika situasi memburuk. Dalam pikiran Pak Harun, ia bertekad untuk tidak membiarkan sahabatnya ditangkap. "Kita akan keluar dari sini, naga. Aku berjanji akan melindungimu," ucapnya dengan penuh keyakinan. Dalam keheningan itu, dua makhluk yang berbeda, tetapi terikat oleh cinta dan persahabatan, bersiap menghadapi tantangan yang lebih besar di depan mereka,
berjuang untuk kebebasan dan keselamatan satu sama lain. Pak Harun dan naga bersembunyi di balik semak-semak, merasakan detak jantung mereka berpacu dengan cepat. Suara langkah kaki para pemburu semakin mendekat, membuat suasana semakin mencekam. Pak Harun bisa merasakan hawa panas ketegangan di udara, sementara naga mengeluarkan suara rendah, seolah berusaha menenangkan kakeknya. Dalam momen itu, Pak Harun tahu bahwa mereka harus bertindak cepat. Dia tidak bisa membiarkan naga ditangkap oleh para pemburu yang tidak berperasaan itu. Dengan satu napas dalam, Pak Harun menatap naga dan memberikan isyarat. Kita harus memisahkan mereka. Jika kita bisa membuat mereka bingung, kita mungkin bisa melarikan diri ke arah hutan yang lebih dalam, bisiknya dengan suara tenang namun tegas. Naga mengangguk, memahami rencana kakeknya. Keduanya merasakan energi hutan di sekitar mereka, seolah alam memberikan dukungan dan perlindungan. Dengan penuh keberanian, mereka berdua bergerak lebih dalam ke hutan, berusaha untuk tidak meninggalkan jejak. Di saat yang bersamaan, para pemburu mulai menyebar, mencoba mencari jejak ular raksasa yang mereka cari. Dia tidak mungkin jauh dari sini. Teruskan pencariannya, teriak salah satu dari mereka. Suara teriakan itu menggelora di antara pepohonan, seolah menambah ketegangan dalam situasi yang sudah genting. Namun, Pak Harun dan naga tidak gentar. Mereka terus bergerak, menyusuri jalur yang lebih sempit di hutan yang penuh dengan semak belukar. Dengan kecermatan, Pak Harun memimpin naga melalui lorong-lorong hutan yang lebat. Mereka bersembunyi di balik pohon besar, memanfaatkan suasana sekeliling untuk menghindari deteksi. Dalam hatinya, Pak Harun merasa bersyukur atas kehadiran naga, makhluk yang begitu cerdas dan tangkas. Setiap gerakan naga menunjukkan bahwa dia lebih dari sekadar ular. Dia adalah teman dan pelindung yang setia. Dalam keheningan hutan, mereka menemukan kekuatan baru dalam ikatan mereka. Sementara itu, suara langkah kaki para pemburu semakin menjauh. Pak Harun merasa sedikit lega, tetapi dia tahu bahwa ancaman masih ada. Kita tidak bisa berhenti di sini, naga. Kita harus terus bergerak, lebih dalam ke hutan, bisiknya. Naga melingkar di sekitar kakeknya, seolah siap untuk melindungi dari apapun yang mungkin muncul. Dalam perjalanan mereka yang penuh ketegangan ini, Pak Harun mulai merasakan keajaiban hutan. Alam seolah merespons mereka, dengan angin lembut yang berdesir dan suara burung yang mulai kembali menyanyi. Ketika mereka melanjutkan perjalanan, Pak Harun menemukan sebuah lembah yang dipenuhi dengan cahaya matahari. Suara gemericik air dari sungai kecil mengalir di dekatnya, dan mereka merasakan kebebasan yang telah lama hilang. Ini adalah tempat yang aman, naga. Kita bisa beristirahat sejenak di sini, katanya dengan penuh harapan. Mereka menemukan sebuah tempat teduh di bawah pohon besar, di mana Pak Harun duduk sambil mengamati keindahan alam di sekitarnya. Dalam sekejap, keletihan dan kecemasan mulai menghilang. Namun, ketenangan itu tidak berlangsung lama. Di kejauhan, mereka mendengar suara para pemburu yang kembali mendekat, berusaha mencari jejak mereka. Dalam hati, Pak Harun merasa panik. Kita tidak punya banyak waktu. Kita harus berpikir cepat, ujarnya sambil meraih tangan naga. Momen ini menjadi titik balik bagi mereka, ketika kakek dan ular raksasa itu harus bersatu, bukan hanya untuk bertahan hidup, tetapi untuk menunjukkan bahwa cinta dan persahabatan mereka lebih kuat daripada segala ancaman yang datang. Pak Harun dan naga bersembunyi di bawah naungan pohon besar, merasakan ketegangan yang semakin membara di dalam hati mereka. Suara langkah kaki para pemburu semakin mendekat, dan Pak Harun tahu bahwa mereka tidak bisa bersembunyi selamanya. Kita harus mengambil langkah berani, naga, katanya dengan suara bergetar namun tegas. Dalam tatapan naga, Pak Harun melihat keberanian yang sama, seolah sahabatnya siap untuk melakukan apapun demi melindungi mereka. Dengan penuh tekad, Pak Harun memutuskan untuk menghadapi para pemburu. Kita akan menggunakan kekuatanmu, naga. Kau adalah makhluk yang luar biasa. Mari kita buat mereka tahu bahwa kita tidak bisa dianggap sepele, ujarnya sambil berusaha menguatkan semangat. Naga mengangguk, memahami maksud Pak Harun. Mereka berdua melangkah keluar dari persembunyian, menghadapi para pemburu yang kini semakin dekat. Kesini, ular. Kami tidak takut padamu, teriak salah satu pemburu dengan nada menantang. Tanpa ragu, naga meluncur maju, tubuhnya berkilauan dalam sinar matahari. Dia mengeluarkan suara mendebarkan yang mengguncang udara, menciptakan gelombang energi yang membuat para pemburu terhenti sejenak. Pak Harun mengambil napas dalam-dalam dan berdiri tegak di samping naga, siap untuk menghadapi semua yang akan terjadi. Kau tidak akan menyakiti sahabatku, teriaknya dengan suara penuh keberanian. Para pemburu, yang sebelumnya merasa percaya diri, kini tampak ragu.
Namun, salah satu dari mereka, yang tampak lebih berani, melangkah maju dengan senjata terhunus. "Kami tidak takut, kakek. Kami akan menangkap ular ini," serunya, mengangkat senjatanya. Dalam sekejap, Pak Harun merasakan jantungnya berdegup kencang. Dalam keheningan yang mencekam, naga melingkarkan tubuhnya dengan kuat, siap untuk melindungi kakek yang dicintainya. Saat pemburu itu melangkah maju, Pak Harun merasakan momen itu menjadi keputusan hidup dan mati. Pertarungan pun dimulai. Naga bergerak dengan gesit, melawan para pemburu yang berusaha menyerang. Dengan setiap gerakan, ia menunjukkan kekuatan dan keanggunan yang luar biasa, memanfaatkan setiap kesempatan untuk menghindari serangan. Pak Harun berusaha membantu, memberikan arahan dan mendukung naga dengan seruan semangat. "Ayo, naga! Kita bisa lakukan ini," teriaknya, suaranya mengalun penuh harapan meski ketakutan tetap menyelimuti hati. Di tengah pertempuran, Pak Harun merasakan bahwa semua harapan terletak pada ikatan mereka. Naga tidak hanya berjuang untuk dirinya sendiri, tetapi juga untuk kakek yang telah merawat dan mencintainya tanpa syarat. Dalam momen-momen krusial itu, Pak Harun memahami bahwa cinta mereka adalah kekuatan terbesar yang bisa mengalahkan segala rintangan. Dengan keberanian yang tak tergoyahkan, mereka bersatu melawan ancaman yang datang, siap menghadapi apapun demi kebebasan dan persahabatan yang telah terjalin kuat. Perkelahian antara naga dan para pemburu semakin memanas. Pak Harun menyaksikan dengan rasa campur aduk. Di satu sisi, ia merasa bangga melihat sahabatnya melawan dengan keberanian yang luar biasa. Namun di sisi lain, ia merasa cemas akan keselamatan naga. Setiap serangan yang dilancarkan oleh para pemburu seolah mengancam jalinan cinta dan persahabatan yang telah terbangun selama ini. Dalam kepanikan, Pak Harun berusaha berpikir cepat. "Aku tidak bisa membiarkan mereka menang," bisiknya kepada diri sendiri. Ia harus melakukan sesuatu untuk membantu naga. Naga berjuang keras melawan beberapa pemburu sekaligus. Tubuhnya berkilau dalam sinar matahari, dan setiap gerakannya menunjukkan kekuatan serta keanggunan yang menakjubkan. Namun, meskipun dia berusaha sekuat tenaga, jumlah musuh yang terlalu banyak membuatnya semakin terdesak. Pak Harun merasakan setiap ketegangan dan kelelahan naga. "Naga, kita harus mengalihkan perhatian mereka. Lakukan hal yang besar," serunya, memotivasi sahabatnya untuk melakukan serangan yang lebih mendalam. Dengan perintah itu, naga mengangkat kepalanya tinggi dan mengeluarkan suara menggelegar yang mengguncang tanah. Suara itu seperti gemuruh petir yang membuat para pemburu terhuyung mundur, terkejut oleh kekuatan suara yang luar biasa. Naga meluncurkan tubuhnya ke arah salah satu pemburu, membuatnya terjatuh dan senjatanya terlempar jauh. Dalam momen itu, Pak Harun merasakan angin segar di jiwanya. Naga telah menemukan kekuatan untuk bertindak, dan ini adalah kesempatan bagi mereka untuk membalikkan keadaan. Pak Harun, terinspirasi oleh keberanian naga, segera berlari menuju salah satu pemburu yang tampak terombang-ambing. Dengan segenap kekuatan, ia meraih sebuah batu besar dan melemparkannya ke arah kelompok pemburu yang terhenti, menciptakan kebisingan yang cukup untuk mengalihkan perhatian mereka. "Ayo, naga! Kita bisa melakukannya," teriaknya, berusaha memberi semangat. Naga, mendengar seruan Pak Harun, memanfaatkan momen itu untuk menyerang lebih agresif, mengerahkan seluruh tenaga yang tersisa. Keberanian dan usaha mereka mulai membuahkan hasil. Beberapa pemburu terlihat mundur, merasa gentar menghadapi dua makhluk yang berjuang bersama. Namun, pemimpin pemburu yang gagah berani tidak ingin kalah. Dengan penuh amarah, ia berteriak kepada anak buahnya, jangan mundur. Kita tidak bisa membiarkan ular ini kabur. Serang!" Suara teriakannya bergema di antara pepohonan, mengembalikan semangat para pemburu. Mereka kembali maju dengan lebih berani, tetapi kali ini Pak Harun dan naga telah bersiap. Dalam momen yang menentukan itu, Pak Harun merasakan kehadiran alam di sekeliling mereka, seolah-olah hutan menjadi sekutu mereka. Ia memejamkan mata sejenak dan berdoa, berharap agar kekuatan cinta dan persahabatan mereka mampu mengatasi segala ancaman. Begitu membuka mata, Pak Harun melihat naga melingkari kakinya, memberi dukungan dan kekuatan yang tak terhingga. Dalam keadaan putus asa, dua makhluk ini bersatu dalam satu tekad, untuk melindungi satu sama lain dan mempertahankan rumah mereka dari ancaman yang tidak diinginkan. Dengan semangat membara, mereka bersiap menghadapi pertarungan terakhir demi kebebasan dan cinta yang tak akan pudar. Pertarungan di hutan semakin sengit, dengan naga dan Pak Harun bekerja sama melawan pemburu-pemburu yang terus maju. Naga, dengan kekuatan luar biasa, berusaha menggempur satu persatu musuhnya. Setiap serangan yang dilancarkan menciptakan gelombang ketakutan di hati para pemburu. Namun, pemimpin kelompok itu, yang sangat bertekad,
berusaha keras untuk menghentikan mereka. "Serang terus! Kita tidak bisa kalah," teriaknya, berusaha memompa semangat anak buahnya. Tapi, seruan itu justru membuat mereka semakin ragu, melihat keberanian luar biasa dari seekor ular raksasa dan kakek yang tak gentar. Pak Harun merasakan semangatnya membara. Ia berlari ke arah naga, memberikan dukungan dengan teriakan yang menggema di antara pepohonan. "Kita bisa melakukannya, naga! Ingat, kita berjuang untuk satu sama lain." Suara penuh harapnya membawa kekuatan tambahan bagi naga. Dalam sekejap, mereka mengubah arah serangan. Naga meluncur dengan gesit, menghindari serangan sambil mencari celah untuk melawan. Pak Harun membantu dengan melempar batu dan ranting, mengalihkan perhatian para pemburu, menciptakan peluang bagi naga. Satu demi satu, para pemburu mulai mundur. Ketika naga menghentakkan tubuhnya dan mengeluarkan suara menggelegar, banyak di antara mereka yang tampak panik. Pemimpin mereka berusaha untuk tetap tegar, tetapi saat melihat beberapa anak buahnya terjatuh, ketakutan mulai menggerogoti keberaniannya. Dalam momen itu, Pak Harun merasakan angin kemenangan berhembus. "Ayo, naga! Sekali lagi, kita tunjukkan kekuatan kita," serunya. Dorongan semangat itu membuat naga bersemangat untuk melancarkan serangan terakhir. Naga berputar dan mengangkat tubuhnya setinggi mungkin, memperlihatkan seluruh kebesarannya. Dia meluncur maju, tubuhnya melingkar erat di sekitar pemimpin pemburu, menjebak dan memisahkan mereka dari rekan-rekannya. Pak Harun merasakan detak jantungnya berpacu cepat. "Kita akan membebaskan hutan ini dari mereka," teriaknya, keberanian dalam suaranya membuat semangatnya semakin membara. Dalam sekejap, naga mengangkat tubuhnya lebih tinggi dan menjatuhkannya ke tanah, menciptakan getaran yang menggetarkan bumi. Melihat pemimpin mereka terjatuh, para pemburu mulai panik dan berlarian meninggalkan tempat itu. Mereka tidak bisa lagi berjuang melawan makhluk yang mereka anggap remeh. "Kita harus pergi. Ular itu sangat kuat," teriak salah satu pemburu, dan dengan cepat, mereka semua berlarian menuju hutan, meninggalkan semua harapan mereka untuk menang. Pak Harun dan naga menatap mereka pergi, merasakan beban yang terangkat dari bahu mereka. Setelah pertempuran berakhir, Pak Harun dan naga saling menatap dengan rasa lega dan bangga. "Kita berhasil, naga. Kita telah melindungi rumah kita," kata Pak Harun sambil tersenyum, matanya berbinar dengan air mata kebahagiaan. Naga mengeluarkan suara rendah, seolah menjawab dengan penuh rasa syukur. Keduanya merasakan kedekatan yang lebih dalam dari sebelumnya. Pertempuran ini tidak hanya menguji keberanian mereka tetapi juga menguatkan ikatan persahabatan yang telah terjalin. Matahari mulai tenggelam, memberikan cahaya keemasan yang hangat di antara pepohonan. Dalam ketenangan yang baru ditemukan, Pak Harun merasakan kebersamaan mereka adalah kemenangan sejati. Mereka duduk di bawah pohon besar, merasakan rasa syukur dan kedamaian menyelimuti jiwa mereka. "Mari kita nikmati keindahan alam ini, naga. Kita akan terus bersama, menjaga hutan dan satu sama lain," ujarnya. Naga melingkar di dekat kakeknya, siap untuk menghadapi petualangan baru yang menanti mereka di masa depan. Dalam ketenangan malam yang menyelimuti hutan, Pak Harun dan naga tahu bahwa mereka akan selalu melindungi satu sama lain, apapun yang terjadi. Kehidupan Pak Harun dan naga setelah pertempuran itu tidak pernah sama. Dengan ancaman para pemburu yang telah pergi, mereka merasa seolah-olah telah meraih kembali kebebasan yang lama hilang. Namun, di balik rasa lega itu, Pak Harun menyadari bahwa keindahan hutan juga menghadapi tantangan lain. "Kita harus menjaga alam ini agar tetap aman, naga," ujarnya dengan nada penuh keyakinan. Mereka tahu bahwa tidak semua ancaman bisa terlihat, ada yang lebih berbahaya dan tak terduga. Hari demi hari, Pak Harun dan naga menjelajahi hutan, mempelajari setiap sudutnya. Mereka memperhatikan burung-burung yang kembali berkicau, hewan-hewan kecil yang berkeliaran, dan pepohonan yang tumbuh subur. Namun, di balik keindahan itu, Pak Harun merasakan kerinduan yang mendalam. Dia merindukan kehadiran sahabat-sahabatnya, para makhluk hutan yang pernah berbagi keceriaan dan kebersamaan di tempat itu. "Kita harus menciptakan rumah yang lebih baik untuk mereka," katanya kepada naga, yang dengan setia mendengarkan. Suatu hari, saat menjelajahi lembah yang lebih dalam, Pak Harun menemukan sebuah tempat yang sebelumnya belum pernah ia lihat. Di sana, terdapat kolam kecil yang dikelilingi oleh bunga liar dan pepohonan yang tumbuh lebat. Airnya jernih, memantulkan cahaya matahari dengan indah. "Tempat ini sempurna, naga. Kita bisa membuatnya menjadi tempat perlindungan bagi semua makhluk," ujarnya, merasakan semangat baru membara dalam hatinya. Naga tampak bersemangat, berputar-putar di sekitar kolam,
seolah-olah merayakan penemuan baru itu. Dengan tekad, mereka mulai membangun tempat perlindungan di sekitar kolam. Pak Harun mengumpulkan bahan-bahan dari alam, menciptakan tempat yang nyaman dan aman bagi hewan-hewan yang membutuhkan tempat berlindung. Dalam proses itu, Pak Harun merasakan kedekatan yang semakin dalam dengan naga. Setiap tawa dan kebersamaan membuat mereka merasa seolah-olah telah menciptakan sesuatu yang lebih dari sekadar tempat tinggal. Mereka telah menciptakan harapan bagi makhluk-makhluk di hutan. Ketika perlindungan itu akhirnya selesai, Pak Harun dan naga duduk di tepi kolam, memandang hasil kerja keras mereka dengan rasa bangga. Ini adalah rumah bagi semua makhluk yang kita cintai, katanya dengan penuh rasa syukur. Dalam momen itu, mereka menyadari bahwa perjuangan mereka bukan hanya untuk diri mereka sendiri, tetapi juga untuk menjaga keseimbangan dan keindahan alam. Pak Harun merangkul naga, merasakan kehangatan dari persahabatan yang telah terjalin. Mereka siap menghadapi apapun yang akan datang, bersama-sama melindungi hutan yang telah menjadi rumah mereka. Seiring berjalannya waktu, tempat perlindungan yang dibangun Pak Harun dan naga semakin dikenal oleh makhluk-makhluk hutan. Burung-burung mulai berdatangan, serangga beraneka warna berlarian di sekitar kolam, dan bahkan beberapa hewan kecil yang semula takut mendekat, kini berani datang untuk bermain. Pak Harun dan naga merasa bangga melihat kehidupan baru yang tumbuh di sekitar mereka. Kita telah menciptakan sebuah komunitas, ujar Pak Harun, suaranya penuh haru saat melihat keindahan yang menyelimuti kolam itu. Namun, di balik keindahan yang baru ditemukan itu, ada ancaman lain yang mulai merayap. Suatu malam, saat bulan bersinar terang, Pak Harun mendengar suara gemerisik yang tidak biasa. Suara itu membuatnya terbangun dan segera memanggil naga. Ada sesuatu yang tidak beres, naga. Kita harus memeriksa keadaan, katanya, merasa waspada. Naga, yang selalu setia, langsung bersiap untuk mendampingi kakeknya. Mereka berdua melangkah keluar dari tempat perlindungan, menyusuri jalan setapak menuju sumber suara. Setibanya di dekat kolam, mereka menemukan sekelompok makhluk asing. Mereka adalah pemburu dari desa terdekat yang telah mendengar desas-desus tentang tempat perlindungan baru itu. Dengan berani, Pak Harun melangkah maju dan menghadapi mereka. "Apa yang kalian cari di sini?" tanyanya dengan nada tegas. Pemburu-pemburu itu tampak terkejut melihat kakek dan naga berdiri teguh di depan mereka. Salah satu dari mereka, yang terlihat pemimpin, menjawab dengan nada meremehkan, "Kami datang untuk menangkap ular itu. Dia telah menghancurkan hutan kami." Mendengar perkataan itu, Pak Harun merasa kemarahan membara di dalam hatinya. Naga tidak menghancurkan hutan ini. Dia adalah pelindungnya. Jika kalian ingin mengganggu kedamaian tempat ini, kalian harus melewati kami terlebih dahulu, serunya, sambil berdiri tegap, menandakan tekadnya untuk melindungi sahabatnya. Naga mengeluarkan suara menggelegar, melingkari Pak Harun, menambahkan aura ketegasan dalam pernyataan kakek itu. Para pemburu, yang tadinya berani, kini tampak ragu. Salah satu pemburu mencoba maju, tetapi yang lainnya menahan. "Kita tidak ingin masalah. Mari kita bicarakan ini," katanya, terlihat lebih tenang. Pak Harun merasakan ada celah untuk berdiplomasi. "Jika kalian ingin mengubah pandangan tentang naga, maka tunjukkan bahwa kalian bisa hidup berdampingan dengan alam," ujarnya. "Kami bisa menunjukkan bagaimana ular ini melindungi hutan, dan kalian juga bisa belajar bagaimana menjaga lingkungan." Pemburu itu memandang rekan-rekannya, dan perlahan, ketegangan mulai mereda. Dalam pertemuan malam itu, Pak Harun dan naga mengajarkan para pemburu tentang pentingnya menjaga keseimbangan alam. Mereka menjelaskan bagaimana naga bukan hanya pelindung, tetapi juga bagian dari ekosistem yang harus dihormati. Perlahan, pemahaman tumbuh di antara mereka. Ketika fajar menyingsing, para pemburu meninggalkan tempat itu dengan cara baru untuk melihat dunia, dan Pak Harun serta naga merasakan harapan baru. "Kita telah membuka jalan bagi kedamaian," kata Pak Harun dengan bangga, memandang sahabatnya dengan cinta. Bersama-sama, mereka tahu bahwa mereka telah menjadi jembatan antara manusia dan alam, menjaga hutan dan semua makhluk yang menghuni di dalamnya. Setelah pertemuan yang berbuah manis dengan para pemburu, kehidupan di sekitar kolam perlindungan semakin harmonis. Pak Harun dan naga menjadi simbol persatuan antara manusia dan alam. Mereka mengadakan sesi belajar mingguan untuk berbagi pengetahuan tentang ekosistem, mengajarkan cara melestarikan hutan, dan menjelaskan pentingnya setiap makhluk dalam rantai kehidupan. Makhluk-makhluk kecil di hutan mulai merasa aman, dan kehadiran naga sebagai pelindung mereka semakin dikuatkan. Hari demi hari, kolam perlindungan itu menjadi pusat aktivitas. Anak-anak desa datang untuk bermain dan belajar, sementara para pemburu yang kini menjadi sahabat, membantu menjaga hutan dari ancaman eksternal.
Pak Harun melihat anak-anak tertawa dan bermain di tepi kolam, merasakan kebahagiaan yang mendalam. Inilah yang kita inginkan, ujarnya kepada naga, yang melingkarkan tubuhnya di dekat kakek. Kita telah menciptakan sebuah generasi yang akan menghargai dan melindungi alam. Namun, meski semuanya tampak baik-baik saja, Pak Harun merasakan ketegangan yang samar. Suatu malam, saat menatap bintang-bintang, ia mendengar desas-desus tentang sekelompok penambang yang ingin mengeksploitasi hutan untuk kekayaan alamnya. Naga, kita tidak bisa membiarkan ini terjadi. Kita harus melindungi hutan dan semua makhluk yang hidup di dalamnya. Jika kata Pak Harun, ketakutan akan apa yang mungkin terjadi jika penambang itu datang. Naga mengangguk, menatap kakeknya dengan pemahaman yang mendalam. Mereka tahu bahwa ini adalah tantangan terbesar yang harus mereka hadapi. Keesokan harinya, Pak Harun dan Naga berkumpul dengan para pemburu dan penduduk desa untuk mendiskusikan situasi yang baru saja mereka dengar. Kita tidak bisa membiarkan hutan kita dirusak demi kepentingan pribadi, ujar Pak Harun dengan nada tegas. Kita harus bersatu untuk melindungi rumah kita. Dengan semangat yang menggebu, para penduduk dan pemburu sepakat untuk menyusun rencana. Mereka bertekad untuk menghadapi penambang dan melindungi hutan mereka dengan cara yang damai namun tegas. Hari-hari berlalu, dan ketika kabar tentang kedatangan penambang akhirnya tiba, seluruh komunitas siap. Pak Harun dan Naga berdiri di garis depan, bersama dengan penduduk desa dan para pemburu, menunggu kedatangan para penambang dengan keberanian yang menggelora. Ketika penambang akhirnya muncul, mereka terkejut melihat betapa banyaknya orang yang bersatu. Kami tidak akan membiarkan kalian menghancurkan hutan ini, teriak Pak Harun. Suaranya menggema dalam ketegangan yang menyelimuti. Dalam